Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus malam hari ini untuk ibadah worship night. Kami merasakan hadirat-Mu di dalam setiap pujian penyembahan. Kami bersyukur dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan dan kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, firman Tuhan hari ini adalah tentang rasa sakit kita itu tidak akan berlangsung lama. Saudara, kita seringkali berpikir bahwa penderitaan Yesus dimulai pada waktu dia menghadapi salib sampai kepada matinya. Sebenarnya penderitaan Tuhan Yesus dimulai sejak dia mulai dikandung di dalam rahim Maria. Kenapa? Yesus itu Allah. Sebagai Allah, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun selain daripada sifatnya sendiri. Dia tidak mengenal apa itu dosa. Sebagai Allah, dia tidak mengenal apa itu kematian, karena dia tidak pernah mati. Dan sebagai Allah, dia tidak tahu apa itu rasa sakit, bahkan lapar, apa itu lelah, apa itu arti sebuah dikhianati. Sebagai Allah, dia tidak mengenal apa itu lapar, apa itu lelah, apa itu mengantuk, apa itu tidur. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa penjaga Israel tidak pernah tidur, karena dia Allah. Dia tidak pernah ngantuk, dia tidak perlu tidur. Tetapi pada saat Yesus memutuskan untuk menjadi manusia, karena dia harus menggantikan posisi manusia yang berdosa supaya diampuni, maka Yesus dikandung di rahim Maria. Pada waktu Yesus dikandung di rahim Maria selama 9 bulan, dia telah membatasi dirinya sendiri. Makanya firman Tuhan berkata, dia tidak memandang kesetaraannya sebagai Allah, sebagai sesuatu hal yang patut untuk dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Waktu dia dikandung, saat itu juga dia melepaskan semua kealahannya untuk menjadi 100% manusia. Dia yang tidak terbatas, menjadi terbatas. Dia ada di kandungan Maria. Dia tidak memakai kekuasaannya sebagai Allah. Dia harus sabar, menanti-menantikan saatnya. Pada waktu dia 9 bulan berada di kandungan Maria, dia tidak bisa melakukan apapun. Bukan tidak bisa, tetapi karena dia sudah menanggalkan semua haknya sebagai Allah, maka dia membatasi dirinya sendiri sebagai embrio yang sedang dikandung di rahim Maria. Sampai kemudian dia lahir menjadi seorang bayi. Dia Allah dengan segala pengetahuannya, dengan segala kemuliaannya. Dia lahir sebagai manusia, seorang bayi yang belum bisa berbicara. Inilah kerendahan hati di level yang paling rendah. Dia sangat merendahkan dirinya sendiri, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan bahasa, Allah yang menciptakan mulut supaya kita berbicara, tetapi pada waktu bayi, dia punya mulut, tetapi dia menjadikan dirinya sendiri manusia. Dia menjadi sama dengan ciptaannya, yang pada waktu lahir tidak bisa langsung berbicara sebagai orang dewasa, tetapi dia berbicara dengan bahasa bayi, yang belum mengerti apa yang dikatakan oleh orang tuanya, dan dia terus bertumbuh menjadi dewasa di tangan manusia yang adalah ciptaannya, yaitu di tangan Maria dan Yusuf ayahnya. Mungkin saudara bertanya, pada waktu Yesus dikandung gak ada Allah dong? Ada. Karena Allah Bapa dan Roh Kudus tetap mengendalikan langit dan bumi. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia benar-benar memakai sifat-sifat manusia 100%. Yesus itu dihancurkan. Yesus itu mengalami peremukan selama di bumi, sejak dari kandungan. Kalau kita semuanya mungkin mengalami peremukan bukan dari sejak kandungan.
Karena waktu di dalam kandungan kita tidak tahu apa-apa, kita belum tahu apa itu dunia, belum mengenal apapun, tetapi Yesus, Dia menciptakan langit dan bumi, Dia tahu segala sesuatu, pengetahuannya tidak terbatas, Dia adalah sumber hikmat, tetapi pada waktu Dia harus 9 bulan di dalam kandungan, saat itu juga Dia telah menanggalkan semuanya dari kealahannya. Dia menanggalkan semua keuntungan sebagai Allah. Sebagai Allah, dia punya privilege dalam segala hal. Dia punya otoritas. Dia bisa menurunkan dan mengangkat orang. Dia raja segala raja. Tetapi dia membatasi dirinya. Menjadi sama dengan ciptaan yang tergantung kepada Bapaknya. Itu sebabnya pada waktu dia menjadi manusia, dia bergantung kepada Bapaknya, bergantung atas anugerah Bapaknya. Makanya dia selalu berdoa. Sebagai Allah dia tidak pernah mengantuk. Sebagai Allah dia tidak pernah tidur. Tetapi pada waktu dia menjadi manusia, dia mengalami yang namanya butuh untuk tidur, butuh untuk istirahat. Makanya pada waktu dia ada di kapal bersama murid-muridnya, dia tertidur di buritan karena lelah. Bahkan pernah diceritakan bagaimana Yesus lapar, bagaimana Yesus haus, yang itu tidak pernah dialami oleh Yesus sebagai Allah. Tetapi pada waktu dia menjadi manusia, itu semua dialaminya. Sebagai Allah, dia tidak pernah dibatasi oleh tempat dan waktu. Tetapi pada waktu dia menjadi manusia, untuk berpergian, dia perlu berjalan, dia perlu menaik perahu, dia perlu naik keledai. Yang itu semua tidak pernah dialami Allah. Karena sekali lagi Allah tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Sebagai Allah, semua ciptaannya tunduk kepada Dia. Tetapi pada waktu Dia menjadi manusia, Dia tunduk pada peraturan-peraturan yang diciptakan oleh manusia, yaitu yang diciptakan oleh pemerintah. Dia mengikuti undang-undang yang diciptakan oleh orang Romawi. Dan sekaligus Dia tunduk kepada Taurat. Dia tunduk kepada imam-imam. Dia tunduk kepada bapa dan ibunya selama dia ada di bumi, yaitu Maria dan Yusuf. Dan pada waktu dia menjadi manusia, dia butuh untuk dibaptis, untuk menyatakan imannya bahwa dia menyembah Allah Yehova. Untuk menyatakan Allah Yehova lah Allah yang benar, bukan Allah yang lain. Sebagai manusia, dia tahu untuk dia mengalami kekuatan di dalam pelayanan, dia butuh 40 hari 40 malam untuk berpuasa. Dia tahu arti lapar. Bahkan dia dicobai oleh iblis. Roh Kudus sendiri yang membawa dia untuk dicobai. Sebagai manusia, dia tahu arti pencobaan. Iblis itu ciptaannya yang memberontak kepada dia. Tetapi pada waktu jadi manusia, dia menghadapi iblis, dan iblis diberi hak untuk mencobai dia. Dan iblis mengambil kesempatan itu pada waktu Yesus masih di surga sebagai Allah. Dia tidak bisa berbuat apapun kepada Allah. Tetapi pada waktu Yesus menjadi manusia, iblis mengambil kesempatan itu untuk mencobai Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Bahkan Roh Allah sendiri yang membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis. Di dalam Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara, artinya Yesus itu dicobai oleh iblis. Itu selama 40 hari. Karena firman Tuhan berkata, maka Yesus dibawa Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa, baru setelah itu, Yesus selesai berpuasa. Selama 40 hari puasa, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan lemah, iblis datang mencobai dia. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis.
Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara, Roh Kudus membawa Yesus untuk dicobai. Di padang gurun, pada waktu dia berpuasa, iblis mencobai dia dengan rasa lapar, lemah, haus, panas. Dia dicobai untuk batal atau supaya dia gugur di tengah jalan kekuatannya untuk berpuasa, sehingga puasanya tidak selesai. Jadi sebenarnya waktu berpuasa, dia sudah dicobai oleh iblis. Memang waktu itu iblis belum berhadapan muka, tetapi dia mencobainya dengan keadaan lapar, panas, haus, sendirian, kemalasan. Tetapi Yesus tetap berpuasa dan menyelesaikan puasanya. Saya baca lagi di ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti, dan sebagainya. Kita sudah tahu ceritanya. Kita melihat Allah yang tidak pernah dicobai, Allah yang tidak pernah perlu berpuasa. Allah tidak tahu apa itu haus, lapar. Iblis bahkan tidak bisa mendekati dia. Tapi pada waktu Yesus menjadi manusia, dia memberikan otoritas penuh kepada setan untuk mencobai dia. Sehingga Yesus yang adalah Allah, dia juga mengalami pencobaan. Waktu pertama kali Adam jatuh di dalam dosa, Bapa bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Karena pada waktu itu Tuhan tahu Adam telah makan buah pengetahuan yang membuat dia jatuh di dalam dosa. Tuhan tidak pernah berdosa. Dia tidak pernah mengalami arti menjadi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dia tidak tahu arti terhilang dari Allah. Mungkin dia tahu, tetapi dia tidak pernah mengalami bagaimana rasanya kalau terhilang dari Allah. Tapi pada waktu Yesus di atas kayu salib, dia tahu arti terhilang dari Allah. Pada waktu dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Dia tahu kengerian. Dia tahu arti kengerian yang terdalam bagi manusia, juga bagi malaikat, adalah waktu terputus hubungannya dari Allah. Karena waktu kita terputus dari Allah, itulah neraka yang sesungguhnya. Kita terhilang. Itu sebabnya waktu kita terhilang dari Allah disebut binasa. Bukan hanya mati, tapi binasa. Binasa itu lebih menyakitkan dari sekedar kematian. Karena kematian hanya tubuh, tapi binasa adalah kematian roh, jiwa, dan tubuh. Terputus dari Allah. Itu sebabnya setan-setan kenapa begitu jahat? Karena hatinya terputus dari Allah. Itulah kegelapan paling gelap yang dirasakan oleh setan. Itu sebabnya tidak ada kasih sedikit pun di hati setan. Karena Allah lah kasih. Tanpa Allah ada di dalam hati kita. Itulah kebinasaan. Itulah kejahatan. Maka kejahatan yang paling jahat, kegelapan paling gelap ada pada dia. Alkitab berkata, dialah terang, dialah kasih, dialah kebenaran. Manusia jatuh dalam dosa, tetapi hati nuraninya masih ada terang, masih ada kebenaran, masih ada hati nurani, masih ada kasih di dalamnya. Makanya mereka tahu, tanpa diajar, mereka tahu mana yang baik, mana yang jahat. Sekalipun manusia sudah jatuh di dalam dosa, tetapi hati nuraninya tetap masih bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang jahat, mana yang tidak. Mereka masih punya belas kasihan, tetapi manusia yang sudah terputus sepenuhnya dari Allah, hatinya gelap, dan kegelapan paling gelap itulah kebinasaan. Pada waktu Yesus menjadi manusia, dia melihat keadaan manusia, bukan hanya melihat dari surga, bukan hanya melihat dan mengerti sebagai Allah, dia maha tahu, tetapi dia benar-benar bisa memahami dan menjiwainya pada waktu dia jadi manusia. Karena dia bisa melihat segala sesuatu, bukan hanya dari ketinggian,
dari surga dan memandang dengan mata keilahiannya, tetapi dia memandang segala sesuatu dari matanya sebagai manusia. Itu sebabnya dia paham kelemahan manusia. Tuhan Yesus bisa memahami kenapa tidak mudah bagi kita untuk percaya. Yesus memahami kita itu benar-benar seperti debu yang sebentar muncul, sebentar hilang. Yesus bisa memahami betapa fananya manusia. Dan itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, judulnya Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar kita. Sampai hari ini, Yesus adalah imam besar kita di sorga. Dialah pembela kita. Dikatakan bahwa Yesus melintasi semua langit. Dan yang luar biasa dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita penuh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kenapa? Saudara bisa mengungkapkan isi hatimu. Yesus tahu yang kau alami. Yesus tahu arti dibunuh. Yesus tahu arti dianiaya. Yesus tahu arti difitnah. Yesus tahu arti dihina. Dia pernah ditempeleng. Dia pernah diludahi. Dia pernah dianggap gila oleh saudara-saudaranya. Dia ditolak oleh tetangga-tetangganya. Karena mereka tidak percaya pada waktu Yesus melakukan mujizat. Mereka berkata, ini kan tetangga kita, anak Maria. Dan saudara-saudaranya ada bersama dengan kita. Yesus tahu. Yesus tahu semuanya. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Itu sebabnya, jangan kau takut kepada Tuhan. Waktu kamu harus mengampuni seseorang, bukan berarti Tuhan tidak tahu betapa luka hatimu. Pada waktu kamu harus menerima kembali orang yang telah mengkhianati kamu, seakan-akan Tuhan kok jahat sih, dia tidak tahu betapa sakitnya hatiku. Dia tahu, dia sangat tahu, karena dia mengalaminya. Jauh lebih berat daripada apa yang kau alami. Itu sebabnya Tuhan telah menyelesaikan semua untuk menunjukkan bahwa penderitaanmu itu tidak akan berlangsung selamanya. Semua penderitaanmu ada kadaluarsa, ada waktu kadaluarsanya, ada saatnya itu berhenti. Itu sebabnya kalau saudara percaya kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan ingin engkau lakukan. Tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, biarkan Tuhan bekerja kepada saudara. Saat saudara dikhianati, sebelum saudara menangis, Tuhan sudah tahu arti dikhianati. Itu sebabnya tidak ada penderitaan kita yang lebih besar daripada penderitaan Tuhan Yesus. Dia yang tidak terbatas menjadi terbatas. Dia yang tidak bisa mati menjadi mati. Dia telah membuktikan ketaatannya, kerendah hatiannya, kesabarannya, kesetiaannya, bahkan kasihnya. Karena di atas kayu salib dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seringkali bukan Tuhan yang mau kamu diremukkan, tetapi dunia ini akan meremukkan kamu. Karena dunia ingin membinasakan kamu. Tetapi pada waktu kita mempercaya Tuhan dan melekat kepada Tuhan, kita seperti anggur yang ada di dalam tempat pemerasan anggur. Waktu kita diperas, yang manis yang keluar. Sehingga kita menjadi anggur yang mahal, yang bisa dinikmati oleh Raja kita, yaitu Tuhan Yesus. Belajar dari sini, berespon benar seperti Yesus. Belajar mempercayai Dia. Kita sudah belajar di Mezbah Pagi tentang Daud, tentang Yusuf. Bagaimana dalam permukaan mereka tetap setia kepada Tuhan karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan mereka keluar sebagai anggur yang manis.
Setiap saudara yang hari ini ingin didoakan, menang di dalam setiap pergumulan saudara, tulis di chat, katakan, aku mau menang dalam setiap pergumulan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau yang tidak terbatas menjadi terbatas. Engkau yang tidak bisa mati menjadi mati. Engkau yang tidak pernah lapar menjadi lapar. Bahkan Engkau yang tidak perlu tidur menjadi bisa tertidur bersama dengan murid-murid-Mu. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Engkau yang setia. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Engkau mentaati segala tuntutan firman Tuhan demi kami. Dan saat ini Tuhan, semuanya Tuhan, pergumulan ada akhirnya. Demikian juga dengan kehidupan kami semua. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Mungkin mereka ada di dalam masalah. Ada orang-orang yang ditipu. Ada orang-orang yang mengalami pengkhianatan. Ada orang-orang yang ditinggalkan. Ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan mengalami kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Orang-orang yang saat ini mengalami sakit. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa. Engkau tahu apa yang mereka alami. Engkau tahu rasanya. Dan saat ini Tuhan, hanya Engkau yang bisa melepaskan mereka. Itu sebabnya Engkau berkata, datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena Engkau tahu, sebagai manusia, mereka semuanya bisa letih, bisa lesu, bisa hilang pengharapan, bahkan kehilangan iman. Pada saat ini kami membawa mereka semua. Tuhan, pegang hati mereka. Sehingga pada waktu mereka kehilangan harapan, bahkan kehilangan iman, Engkau Tuhan yang menolong mereka. Pegang hati mereka. Mereka anak-anak-Mu, Engkau telah mati buat mereka. Engkau yang menyelamatkan mereka semua. Jangan biarkan satu orang pun di antara anak-anak-Mu yang telah mengangkat tangannya yang terhilang, baik mereka maupun seisi rumahnya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai bertemu besok pagi di Mesbah Doa. Tuhan Yesus memberkati. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu bahagiaku